Sa'adatul huduril muhtaramin, hadirin hadirat yang kami hormati. Laqad wasalna ila saffati hadzal barnamij fi hadhil munasabah. Tibalah kita pada acara inti di pagi hari ini, Wahia mawa'idul husna, yakni hikmah maulid. والذي سيقوم بها الفاضل والمكرم الشيخ زلفى مصطفى كنائب رئيس العام مسؤول جمعية نهضة العلماء, yang mana hal ini akan dibawakan oleh Tomalak Bikta K. Haji Zulfa Mustafa selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. ilaihi falyatafaddal mashkura. Ahlan wa sahlan bin nabi, 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 khairil anami arabi, khairil anami arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra. Amma ba'du, fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama, wa ta'ti hadhil jam'iyah tal'abu dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para anang guruta, wabil khusus anang guruta Kiai Haji Abdul Latif Bushra, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Parape, Polewali Mandar, yang sama-sama kita muliakan Rais Syuriah PWNU Sulbar, namanya saya tidak hafal. Yang saya muliakan dari Kanwil Kemenak Provinsi Sulbar yang diwakili oleh Kabid Penais, Pendidikan Islam ya, Kabid Pendidikan Islam, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Polewali Mandar, Rais Syuriah dan pengurus NU Kabupaten Polewali Mandar, serta tidak lupa
saya harus menyebut Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Wakil Sekjen PBNU yang membanggakan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Parepare, Al-Ustadz Mas'ud Saleh. Beri tepuk tangan buat beliau. Ya. Ini tugasnya Menteri Perhubungan ini. Para hadirin pejabat baik sipil, TNI, Polri yang hadir, saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu juga. Insya Allah semua yang hadir, para wali santri, para dewan guru, para santri yang sangat banyak pada pagi hari ini, semua insya Allah dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Di pagi hari ini di tengah berkahnya hujan rintik yang sejak tadi subuh tidak berhenti turun, saya merasa gembira Pak Kiai, karena dapat silaturahim di salah satu, mungkin kalau di Sulawesi Barat ini ya salah satu pondok pesantren terbaik yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat ya, Pondok Salafiyah ini. Ini juga merupakan salah satu pondok pesantren terbaik yang berada di dalam Robitoh Ma'ahid Islamiyah, Ikatan Pondok Pesantren NU, yang jumlahnya pondok pesantren NU itu ada 32.000 dan pondok ini adalah salah satu yang terbaik. Ya. Sejak tadi malam ketika turun dari pesawat, saya banyak bertanya tentang pondok ini, tentang pengasuh Anangguruta Ki Haji Abdul Latif. Manhajnya apa pesantren ini, bagaimana kiprah santri-santrinya. Ternyata alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dalam sambutan juga oleh wakil pengasuh ya. Ternyata pondok ini Masya Allah masih tetap mempertahankan tradisi salaf, khususnya bagaimana santri diajarkan untuk bisa membaca kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning, yang itu merupakan ciri khas atau khosais yang dimiliki oleh pondok pesantren di bawah Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Ya. Kalau cirinya santri NU itu kitab kuningnya bagus. Kalau bahasa Arab ya alhamdulillah sebagian lancar, kalau ngomong kadang-kadang suka lupa, karena kalau mau ngomong itu santri NU belum apa-apa mikir i'rab sama sorofnya. Padahal mestinya kalau ngomong bahasa Arab itu ngomong saja. Beberapa pondok pesantren modern itu kelebihannya memang berani ngomong Arab, walaupun kadang-kadang nahwu sorofnya kurang benar. Tapi kalau suruh baca kitab Fathul Qarib, I'anatut Thalibin, biasanya mereka kena roaming. Kena roaming itu artinya berhenti, tidak bisa baca. Lebih sulit mana ngomong Arab dengan baca kitab kuning? Kata saya lebih sulit Bapak Ibu belajar sorof, nahwu dan baca kitab kuning, karena ini adalah tradisi keilmuan yang paling sulit. Maka saya kemudian mendengar pondok ini ditaksis, didirikan oleh Anangguruta Ki Haji Abdul Latif. Beliau orang Polewali Mandar, tapi ternyata pernah belajar di Sumeneb ya. Pernah belajar di Madura. Makanya tadi sedikit-sedikit beliau ngajak saya ngomong Madura. Madura, Jawa Timur itu memang dari dulu pusatnya NU dan keilmuan. Orang kalau di Jawa Timur mayoritas NU, terutama Madura. Katanya di surga itu katanya yang paling banyak penghuninya orang NU. Loh, kok begitu? Lah iya, karena penduduk muslim terbesar di Indonesia, maaf di dunia itu Indonesia. Jumlah penduduk muslim saat ini kurang lebih 2 miliar. Yang terbesar negara berpenduduk muslim Indonesia,
jumlahnya 240 juta. Dari 240 juta yang NU 150 juta. Jadi nanti di surga yang paling banyak penduduknya adalah penghuninya orang Nahdlatul Ulama. Lah Nahdlatul Ulama itu paling banyak di Jawa Timur. Makanya NU penduduk surga ya paling banyak mungkin nanti NU Jawa Timur. Di Jawa Timur saudara-saudara, Bapak Ibu, saking kuatnya NU, itu gubernur pasti NU, bupati NU. Biasanya lurah-lurah kepala desa itu, saya kemarin ke Banyuwangi, NU semua. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, copetnya NU juga. Nah, alhamdulillah di Polewali Mandar ini NU dan juga di Sulbar kuat. Salah satunya karena peran pondok pesantren As-Salafiyah Parepe ini yang menanamkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Parape ini yaitu yang ditanamkan oleh Anangguruta ya Kiai Haji Abdul Latif Bushro. Maka kami Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama Anangguruta, pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Pondok Pesantren Salafiyah Parape atas andil pondok ini ikut memperkuat ajaran aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama kepada seluruh santrinya, bahkan menelurkan kader-kader NU dari pondok pesantren ini. Salah satu kader terbaik dari Pondok Salafiyah yang sekarang sudah ada di struktur pengurus pusat adalah Bapak Mas'ud Saleh, Wakil Sekjen PBNU, yang juga jabatannya adalah Kepala Kantor atau Manajer Office di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kasih tepuk tangan buat beliau. Nah, iya. Ketua Umum PBNU boleh Kiai Haji Yahya Khalil Gus Yahya, wakil ketuanya boleh saya, wakil ketua umum. Tapi penguasa kantor Ustadz Mas'ud Saleh, santri Salafiyah. Jadi kalau ke PBNU yang menyiapkan kopi dan makan adalah beliau. Aman. Kalau alumni sini ke PBNU, telepon beliau aman. Hari ini sebagai penghargaan saya kepada Anangguruta Kiai Haji Abdul Latif Bushro, saya tadi malam sambil dipijit itu oleh beliau ini, Masya Allah, ternyata ini kiai yang mijit saya ini, pantas saya enak pijitannya. Nah, saya lalu membaca, ingin memberikan hadiah syair saya, sebagaimana kebiasaan saya kalau hadir ke sebuah acara untuk Anangguruta Kiai Haji Abdul Latif. Ini lagunya mengikuti lagu Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Nanti insya Allah Bapak Ibu bisa mengikuti pada Ya Sayyidi Ya Rasulullahnya saja, nanti syairnya saya bacakan. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya man lahul jahu indallah, innal musina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Ya Syekhana, coba saya baca sendiri aja dulu ya, nanti santri ikuti belakang. Ya Syekhana, Ya Murabbir Ruh, Ya man bihi sababul futuh, Abdul Latif Kamilul Mamnuh. Baik, saya dulu
dulu, nanti kalau sudah selesai baru santri mengikuti. Ya, saya ulangi. Ya Syekhana ya murabbir ruh ya man bihi sababul futuh Abdul Latif Kamilul Mamnuh hajah bihi tahsulul qamuh ya sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah Innal musiina qad ja'u li dhanbi astaghfirullah ma'hadukum kal miski yafuh talibuhu fil husni mamduh tuhsinuhu izzatud danuh fi ishqina kulluna naruh Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah Innal musiina qad jahu li dhanbi astaghfirullah Nah, ini mohon dimaklumi karena spontan jadi belum latihan sama santri. Ini spontan, tadi di mobil baru selesai syairnya. Ya Syekhana ya murabbir ruh. Ujungnya hak semua ini. Ini mikir bagaimana supaya ujungnya semua itu ya susah ini. Ya Syekhana ya murabbir ruh, wahai guru kami. Ya murabbir ruh, yang mendidik rohani kami. Ya mambihi, wahai seorang ulama yang sebab dirinya sababul futuh, menjadi sebab terbukanya ilmu para santrinya. Abdul Latif, anang guruta Abdul Latif Kamilul Mamnuh, adalah seseorang yang diberi kesempurnaan pemberian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajah bihi tahsulut tamuh. Alhamdulillah, hajat para wali santri, hajat para santrinya untuk mendidik anak-anak yang soleh, yang akram, yang alim, yang pinter, tapi juga yang benar akhlaknya, tahsulut tamuh, menjadi kemudian hasil maksud dan cita-citanya. Ma'hadukum, pesantren Anda semua ini, saudara-saudara salafiyah parape, kal miski yafuh, dia wanginya tersebar seperti minyak misik. Talibuhu fil husni mamduh, para santri-santrinya, kebaikan akhlaknya terkenal dan dipuji di seluruh Indonesia Raya.
tuhsinuhu izzatud danu, lalu membuat baik akan cerita pesantren Salafiyah Parape ini. Izzatud danu, orang yang semula datang ke sini dari santri yang belum bisa apa-apa, lalu menjadi orang yang mulia dan orang yang bermanfaat di Indonesia, di negeri ini. Fi ishkina kulluna naruh, karena kecintaan kami, kerinduan kami kepada Pondok Salafiyah Parape, hari ini kulluna naruh, kami berangkat hadir acara maulid dan khataman sorof walaupun hujan turun sejak subuh tadi pagi. Masya Allah. Saudara-saudara, saya pikir syair ini layak dipersembahkan oleh Anang Guruta Ki Abdul Latif. Setuju? Ya, karena tidak akan pernah ada pesantren sebesar ini. Tidak akan pernah ada pesantren sebesar ini, santrinya sudah keluar ribuan, jika bukan ada seorang yang menjadi murabbir ruh. Murabbir ruh, pendidik yang ikhlas. Nah, kiai-kiai kita ini Masya Allah ikhlas-ikhlas, tidak minta macam-macam. Bahkan tadi saya dengar Pondok Pesantren Salafiyah Parape ini baru terdaftar resmi setelah almarhum Gus Dur minta kepada beliau didaftarkan. Dari dulu biasa saja, tapi pada saat Gus Dur meminta agar Salafiyah didaftarkan, baru didaftarkan. Jika pada hari ini kita melihat perkembangan Pondok Pesantren Parape ini yang begitu besar, insya Allah karena keikhlasan beliau-beliau, para pengasuh, para dewan guru, maka mari sama kita doakan semoga Anang Guruta Ki Haji Abdul Latif diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur bahasa Mandarnya malaka umur, begitu ya? Iya, malaka umur. Saya tidak bisa banyak bahasa Mandar ini, tapi alhamdulillah saya sudah sampai hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mubarak ini saya juga ingin menyampaikan hal yang sangat penting tentang apa yang sebagian sudah disampaikan oleh Wasekjen PBNU tadi, tentang peran Nahdlatul Ulama yang luar biasa hari ini, kiprahnya baik di Indonesia maupun di dunia. Dalam mukaddimah saya katakan bahwa Nahdlatul Ulama, hadirin, adalah syajaratun thayyibah, laksana pohon yang baik, ditanam oleh oleh pendirinya, oleh muassisnya kurang lebih 100 tahun yang lalu. Nanti pada tanggal 7 Februari atau 16 Rajab 1444 Hijriah, 7 Februari, sekarang Oktober akhir, jadi kurang lebih sekitar hampir 4 bulan lebih, insya Allah Nahdlatul Ulama ini akan berusia 1 abad mengikuti kalender Hijriah. Karena Nahdlatul Ulama didirikan oleh para muassis pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Saya belum pernah melihat ada seseorang dan ada organisasi dan ada sebuah negeri yang begitu dimuliakan, dicintai, kecuali yang pertama, kalau kita bicara seseorang, siapa seseorang yang begitu dihormati, dikagumi, dicintai di seluruh dunia? Jawabannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Yang kedua, saya belum pernah melihat ada sebuah negeri yang penduduknya begitu dihormati dan begitu diapresiasi selain negeri kita, Indonesia Raya. Begitu juga saya belum pernah menyaksikan, mendengar ada sebuah organisasi Islam yang sangat besar dan dikagumi di seluruh dunia
selain Nahdlatul Ulama. Bukan karena saya orang NU, bukan karena saya pengurus NU, tapi orang-orang di luar NU pun mengagumi Nahdlatul Ulama ini. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dicintai oleh seluruh umat manusia? Tidak hanya umat Islam, bahkan umat di luar Islam begitu mencintai Nabi Muhammad. Kenapa Indonesia begitu dihormati, begitu dicintai oleh bangsa-bangsa lain? Bukan karena saya Indonesia, warga Indonesia. Dan kenapa Nahdlatul Ulama, organisasi ini, begitu juga dicintai dan dihormati oleh banyak pihak, oleh bangsa-bangsa. Sampai tadi dikatakan, sudah diceritakan oleh Pak Mas'ud, bahwa kami insya Allah nanti awal November akan mengadakan acara R20, Religion 20, pertemuan tokoh-tokoh agama seluruh dunia di Bali. Orang rebutan ingin diundang, ini ya saya saksinya. Datang dubes dari Uzbek, datang ini, datang tokoh agama, datang putranya Syekh Abdullah bin Bayyah dari Mauritania yang tinggal di Abu Dhabi ingin diundang, saya juga yang menemuinya. Belum lagi yang datang kepada Ketua Umum Gus Yahya ingin diundang. Ternyata jawabannya, seseorang begitu dicintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dicintai karena beliau sangat mencintai kepada seluruh manusia. Nabi menjadi seorang Al-Habibul Mahbub, orang yang sangat dicintai karena beliau mencintai sesama manusia. Dalam riwayat, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu yuqassimu kulla nadharatihi wa ibtisamatihi ala kulli man haulah. Nabi itu selalu membagi senyumnya dan pandangannya kepada orang yang ada di sekitar beliau. Jadi Nabi siapapun disenyumi. Orang Islam Nabi senyum, Islamnya yang soleh, yang alim-alim, seperti yang hadir pada pagi hari ini, Nabi senyum. Ini yang hadir soleh semua ini, amin. Apalagi Mas'ud soleh, itu sudah jelas ada solehnya. Ini yang hadir santri maupun wali santri, dari wajahnya terlihat Al-Quran di luar kepala semua ini. Betul? Di luar kepala itu mungkin artinya kepala di mana, Al-Quran di mana itu. Nah, Nabi kepada orang yang Muslim tapi belum sholat, belum ibadah, katakan masih ahli maksiat, Nabi juga senyum. Dulu ada sahabat yang semacam itu namanya Nuaiman, Nabi senyum. Maka Nabi disukai oleh orang yang belum ahli ibadah. Kepada orang yang maaf masih kafir, masih belum dapat hidayah, Nabi juga senyum. Lah karena Nabi ini orangnya begitu mencintai, menghormati, menyayangi orang, membagi rahmatnya, maka beliau dicintai juga orang. Itulah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, justru karena rahmat yang Allah berikan padamu. Sifat rahmat ini sifatnya Allah. Allah berikan sifat rahmat itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi berakhlak dengan akhlak Allah. Berakhlak dengan akhlak Allah itu bahasa Arabnya at-takhalluq bi akhlaqillah. Rahmat itu akhlaknya Allah. Allah itu sifat kasih sayangnya luas. Kata Allah dalam hadis qudsi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Dalam Al-Quran Allah berfirman,
wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, kasih sayangku, wasi'at kulla syai', aku berikan kepada semua makhlukku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana tidak rahmat Allah diberikan kepada semua makhluk. Hujan ini rahmat, betul. Udara yang kita hirup rahmat, betul. Rizki yang Bapak Ibu kita semua makan sehari-hari rahmat apa bukan? Rahmat. Ternyata rahmat Allah, Allah berikan kepada hambanya semua, tidak pandang bulu, yang Islam maupun yang kafir, yang Islam maupun yang belum Islam. Saya mau tanya sama orang Polewali Mandar, ada apa tidak orang non muslim yang duitnya, kekayaannya lebih banyak daripada wali santri Salafiyah Parape? Ada apa tidak? Banyak. Kadang-kadang ada orang non muslim itu rezekinya malah lebih banyak dari kita. Ada orang bilang, kenapa ya saya ini sholat, saya ini puasa, anak saya pondokkan di Salafiyah Parape, tapi kok rezeki saya tidak sebanyak dia yang tidak sembayang, yang malah kafir. Nah itu, kadang-kadang kita bertanya begitu. Nah itulah Allah membagi rahmatnya kepada seluruh makhluk. Nah, Nabi berakhlak seperti akhlak Allah. Nah, karena Nabi berakhlak seperti akhlak Allah, Allah katakan fabima rahmatim minallah lintalahum. Hai Nabi Muhammad, karena engkau berakhlak dengan akhlak Allah, bersifat rahmat, memberi kasih sayangmu kepada semua makhluk, jangankan yang Islam, yang kafir pun akhirnya lembut senang pada Nabi. Kuncinya berakhlak dengan akhlak Allah. Begitu juga sama orang Indonesia, Bapak Ibu, itu terkenal di dunia, Masya Allah, lembut-lembut, santun-santun, rahmat-rahmat. Ya, saya kalau ke Timur Tengah atau ke Eropa atau ke Amerika atau ke Afrika atau ke Australia, Selandia Baru, begitu mereka lihat saya, termasuk saat saya di Jepang di kereta itu, mereka langsung menyebut saya Muslim, Indonesia, senyum. Good. Di Eropa, di Amerika begitu tahu saya orang Indonesia, malah orang Saudi saja. Ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ini. Satu ketika saya ke Saudi, pada saat mau melempar jumrah, menunggu waktu lempar jumrah, saya duduk dan sholat sunnah di jamarat, di bawah tempat lempar itu. Di samping saya ini ada orang tua, pakai gamis, gamisnya ada tutup kepalanya seperti jaket yang ada tutup kepalanya. Orang Arab menyebutnya jalabah atau jalabiyah. Saya pikir beliau ini orang Maroko, karena saya pernah ke Maroko, saya lihat pakaian Maroko semacam itu. Sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur, saya menegur beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata saya, hadratak maghribi, bapak ini orang Maroko? Beliau jawab, la, bukan. Mauritani? La, bukan, katanya. Aljazairi, apakah bapak orang Aljazair? Beliau bilang, la, bukan. Tunisi, kata saya, apakah orang Tunisi? Dia bilang, la, bukan. Sambil bercanda beliau meledek saya, ayo terus sebut. Saya nyerah. Beliau bilang, la, ana Saudi, saya ini orang Saudi, memawalid Saudi, saya kelahiran Saudi, lakin walidi wa ajdadi kanu min Uzbek, tapi bapak saya, kakek-kakek saya asalnya dari Uzbekistan, negeri di mana di sana Imam Bukhari dilahirkan dan wafat, negeri di mana seorang mursyid thariqah terkenal Imam Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi
dilahirkan dan dikuburkan. Kalau Imam Bukhari lahir di Bukhara, dikubur di Samarkand. Adanya di Uzbek juga. Waqad zurtu dharihah, alhamdulillah saya sudah ziarah ke kuburnya. Imam Bahauddin An-Naqsyabandi kuburnya ada di Bukhara. Waqad zurtu dharihah aidan, dan juga saya sudah kunjungi kuburnya, ziarah. Oh, jadi bapak ini orang Saudi tapi asalnya dulu dari Parape, bukan Parape, Uzbek. Dari mana tadi? Uzbek. Oh. Lalu dia menebak saya karena saya pakai sarung. Andunisi, Indonesia kah? Aywa, Andunisi. Kata beliau, ana ruh Jakarta marrah. Saya sudah pernah ke Jakarta sekali. Ana ruh Puncak. Saya sudah pernah ke Puncak. Tahu Puncak juga ini orang Arab ini. Terkenal rupanya Puncak itu di Bogor. Tapi beliau ini orang baik-baik, jangan salah. Apa kata beliau? Nah ini yang saya katakan, rupanya ada negara yang begitu dihormati, itu negara kita, Indonesia. Beliau katakan, ana walau zurtu marra Andunisi, saya walaupun baru sekali ke Indonesia, lakin ra'aituhum dzu khuluqin. Tapi kesimpulan saya, orang Indonesia itu katanya, Masya Allah, akhlaknya bagus-bagus. Saya dipuji begitu, hidung saya maju 2 senti itu. Waduh, saya lalu merendah. Kata saya, orang Indonesia ini mohon maaf Tuan, mungkin ilmunya ya tidak sebanyak atau kalah daripada ilmunya orang Arab. Orang Indonesia juga mungkin ibadahnya kalah dari orang Saudi. Apa kata beliau? Lah ini saudara-saudara hadirin, manusia itu justru yang terpenting adalah akhlak. Kalau ibadah, kalau ilmu tidak dirasakan oleh orang lain. Anda ibadahnya rajin, sholat duha rajin, puasa sunnah rajin, tapi kalau akhlaknya buruk, pada orang memusuhi, pada orang mencela, sombong, tidak ada orang yang suka, betul? Suka berkelahi, suka menyalahkan orang, tidak ada yang suka. Tapi kalau Anda dzu khuluqin, kata beliau sambil ngobrol dengan saya pakai bahasa Arab, semua orang akan suka. Begitulah kata beliau mengomentari kita ini orang Indonesia. Hadirin, jujur, kalau kita bicara ilmu secara umum, mungkin kita ini kalah sama orang Arab. Kenapa? Ya karena sumber agama Islam itu 2, Al-Quran dan hadis. Al-Quran bahasanya bukan bahasa Mandar. Bahasa apa coba? Arab. Hadis bahasanya bukan bahasa Bugis. Bahasa apa? Arab. Sementara kita dari kecil pakai bahasa Mandar, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar. Orang Arab dari kecil bahasanya Arab. Ya menang sana kalau bab belajar Quran hadis. Wong saya itu kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi lihat anak-anak kecil. Lucu itu, pakai gamis lari sana lari sini. Kalau ba'dal asar mereka biasanya setoran ngaji Quran sama syekhnya. Pernah satu kali saya panggil anak kecil orang Arab. Orang Arab kalau memanggil anak kecil biasanya kalau tidak Abdullah Muhammad. Saya panggil anak kecil umur sekitar 6 tahun, ya Abdullah ta'al hina. Hai Abdullah sini nak, sini nak. Dia mendekat saya. Kam juz'an hafidhal an? Sudah berapa juz kau hafal Quran? Dia jawab, 5 juz'in walillahil hamd. Sudah 5 juz Pak, alhamdulillah. Itu anak 6 tahun. Saya bilang, tayyib, ahsantum, ahsantum. Bagus, bagus, bagus. Dia langsung bertanya pada saya, Andunisi anta? Bapak ini orang Indonesia kah? Katanya. Saya jawab, aywa, Andunisi ana.
Ya, saya Indonesia. Sambil manggut-manggut ini Pak Kiai, anak ini lalu bilang, ma'ruf minasyakl, ketahuan Pak dari bentuknya. Tersinggung juga saya dibilang bentuknya. Demi Allah bilang begitu, dia bilang ma'ruf minasyakl katanya, ketahuan dari bentuknya katanya. Nah ini anaknya orang Arab, Masya Allah, 6 tahun sudah hafal 5 juz. Biasanya 12 tahun sudah hafal Quran. Dia baca kitab Nahwu Shorof pinter. Dan yang saya kagum ini anaknya orang Arab bukan sekedar 6 tahun sudah hafal 5 juz. Yang mengagumkan tadi Bapak lihat 6 tahun subhanallah bahasa Arabnya fasih-fasih itu. Nah, ya orang Arab, betul. Nah, jadi kalau ilmu mungkin kita kalah. Ibadah juga mungkin kalah ya. Saya itu berkali-kali umrah, lalu pernah umrah bulan Ramadan sekitar 2 kali. Seingat saya perhatikan orang Arab itu walaupun sudah sepuh, apalagi yang muda, itu kalau terawih dari mulai 8:30 selesai 11:30, kuat itu. Saya itu terawih 2,5 jam, 3 jam, angop terus. Angop itu bahasa Mandarnya apa? Hah? Apa itu angop itu? Hah? Ya begitulah pokoknya. Menguap. Ya karena kita makannya nasi. Nasi itu bikin apa namanya? Ngantuk. Terawih itu mereka kuat. Ya saya kuat-kuatkan kebetulan karena memang di Arab itu ya imamnya enak. Betul apa tidak? Oh di Arab itu jangankan imam, adzannya saja enak. Coba siapa di antara kita kalau yang ke tanah Saudi, ke Mekah, Madinah dengar adzan pasti nangis. Sama seperti tadi kita nangis, saya melihat anak-anak kecil tadi bilang katanya rindu pada bapak sama ibunya, nangis saya tadi. Untung saya bawa sapu tangan, saya ingat anak saya. Anak saya di pesantren semua Kiai, pesantren semua. Tinggal yang kecil ini yang 6 tahun di rumah, sering saya tinggal pergi. Saya pulang sehari, jalan lagi, sehari, jalan lagi. Saya itu Masya Allah, kalau tadi itu ingat bilang bapak, rindu bapak, ibu, rindu ibu, anak tadi. Saya ingat anak saya itu. Saya kadang-kadang rindu ingin menggendong anak saya yang 6 tahun di rumah. Sampai rumah itu saya lupa, yang saya gendong itu malah ibunya. Ya Allah. Nah, di Arab itu ya Allah, adzan saja bikin rindu orang. Nikmat adzan Mekah itu. Allahu Akbar,